kalau ditunda, mosok harus ada PLT Presiden itu, Ketua. Terima kasih. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, sahabat Komisi 7 yang kami hormati, Ibu Dirut dengan seluruh jajarannya yang kami hormati. Pertama, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban, baik yang meninggal, luka-luka maupun yang terdampak pada kejadian kebakaran depo di Pelumpang ini. Kejadian kebakaran pada kilang maupun depo Pertamina ini kan berulang ya, Bu Dirut ya. Kalau saya catat begitu tadi udah sampaikan sahabat bahwa 1 tahun ini mungkin 4 ya, tuh 5-6 kali lah kalau tidak salah. Mungkin mohon diperjelas nantinya. Ini kan berulang ya. Ini yang tidak hanya kalau yang di Pelumpang ini kan karena berdekatan ke penduduk dan memberikan dampak korban jiwa yang luar biasa, hampir 23 ya, dan yang korban luka-luka juga itu terjadi. Nah, yang menjadi concern kami ya, yang masalah utamanya itu kenapa ini sering terjadi, terulang kembali ya. Seolah-olah menjadi lumrah lah begitu, hal biasa lah. Padahal ini kan objek strategis, objek vital. Dampaknya tadi kalau sampai terjadi suatu ledakan, terbakar, mungkin akan blackout ya, terbakar semuanya. Kebutuhan cover tadi Ibu Dirut sampaikan 15% ya kebutuhan secara nasional. Nah, apakah saya yakin mungkin SOP standar daripada pengamanan sudah disampaikan kepada petugas-petugas di lapangan. Tapi mengapa itu sering terjadi lagi begitu? Apakah abai di dalam menjalankan standar operasi prosedur ini di lapangan? Nah, ini yang juga harus dibentuk juga selain nanti investigasi, selain tadi Ibu sudah bentuk, sudah sampaikan, investigasi disampaikan kepada publik dan ditindaklanjuti. Bagaimana mengimplementasikan, menjalankan standar operasi prosedur ini, ya, zero accident lah karanglah begitu ya. Pertamina ini kan ya mulai berapa tahun yang lalu kan digulirkan sebagai world class lah begitu ya, perusahaan yang kelas dunia lah begitu. Nah, dengan terjadinya kebakaran ini tentu pasti menjadi ya trust dunia begitu terhadap perusahaan world class ini kan juga berdampak itu Ibu. Mungkin kinerja lain bagus, holding bagus, tapi ada kejadian seperti ini kan mengurangi kinerja-kinerja yang sudah baik itu. Nah, ini kan istilahnya menjadi perbincangan di dunia ini begitu. Ya pasti kemana-mana lah. Saya tidak mencari kambing hitam siapa yang salah begitu. Kalau tidak salah sudah ada diputuskan yang kambing hitamnya begitu. Tetapi mengapa ini terjadi? Kami nanti ingin juga mendapatkan laporan begitu kilang-kilang lainnya dengan terjadinya di kilang minyak kebakaran daripada di Pelumpang ini bagaimana yang lainnya? Apakah juga langsung diadakan suatu evaluasi supaya tidak terjadi lagi? Ini kan kerugiannya kan luar biasa begitu. Ya, kerugian negara lah kurang lebih ini. Saya sebetulnya bersepakat untuk kedepannya ya pemerintah juga harus ikut berperan karena BUMN ini kan juga milik negara begitu ya. Untuk membangun kilang-kilang minyak yang memang aman gitu, selamat. Ya. Dan ini kan sudah tahun 74 dibangun. Akhirnya terjadi dinamika yang luar biasa, penduduk tinggal di situ dan menelan korban lah kurang lebih begitu. Tapi kan kita juga bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi korban jiwa atau korban lah pada masyarakat itu. Nah, ini Pertamina juga saya pikir sudah saya memberikan apresiasi terhadap penanganan korban. Tadi sudah Ibu sampaikan, istilahnya ahlinya lah ya Pertamina menangani korban-korban itu. Yang juga waktu malam hari kejadian itu saya juga ditanya oleh media. Pertama saya ucapkan bela sungkawa,
kedua selamatkan korban jiwa, dan saya pikir sudah dijalankan oleh Pertamina. Sekarang what next begitu Ibu. Jadi nanti hasil investigasi sampaikan kepada publik untuk bisa trust itu terbangun kembali lah begitu, supaya hidup mereka itu seperti hidup tidak menentu loh sekitarnya itu kan, pasti kapan lagi akan terjadi kebakaran. Kalau SOP-nya tidak dijalankan dengan disiplin, saya pikir akan itu terjadi. Karena kan pasti level atas kan disibukkan dengan pengembangan ya daripada proyek-proyek holding dan sebagainya. Nah, padahal lini-lini terdepan yang vital ini kadang-kadang bukan terabaikan, menjalankan betul enggak SOP ini. Harus ada juga sistem sentral keamanan begitu dari direktur utama misalnya Bu. Jadi titik-titik depo-depo yang strategis itu ada sentral langsung kepada Ibu, cek bisa langsung. Jadi mereka merasa terus diawasin itu. Saya tidak menyalahkan hanya SDM-nya saja, tapi lebih baik kita mengantisipasi. Kadang-kadang kita itu cepat lupa begitu. Ya seperti hangat-hangat pisang goreng lah begitu, waktu ada kejadian semua terjun, presiden terjun, menteri terjun, ya kan? Habis itu, apalagi dekat-dekat pemilu kan itu kan, sering-sering hadir di lokasi, di media untuk seolah-olah menjadi pahlawan kurang lebih begitu. Tetapi yang mendasar dijalankan enggak ini? Ya. Nah ini yang menjadi suatu concern kami. Yang jelas Ibu sudah membentuk tim investigasi, secepatnya sampaikan kepada publik untuk biar terang benderang ya atas kejadian ini, human error atau juga murni kecelakaan, ini juga perlu kita ketahui, masyarakat perlu ketahui. Yang terakhir Bu, lepas daripada tadi yang lain ini terkait dengan banyaknya Pertashop, ini info di lapangan begitu, berhenti beroperasi dengan berbagai alasan, yang salah satunya adalah demand konsumen rendah katanya. Salah satu tujuan awal daripada Pertashop ini kan untuk memudahkan masyarakat semakin dekat ya dengan untuk kebutuhan mendapatkan BBM. Nah, ini kan berarti tidak sasaran ini tidak tercapai begitu. Saya mau mengetahui pandangan Pertamina terkait hal ini. Apakah sudah ada rencana konkret begitu untuk mengatasi hal ini supaya tidak istilahnya ndodro kan itu kan, investasi tidak tahunya masyarakat tidak tertarik untuk itu. Untuk sementara demikian pimpinan, terima kasih. Mungkin Pak Hendrik mau menambahkan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Silakan ditambah Pak Hendrik. Setelah ini langsung ke Pak Mul. Silakan. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan Komisi 7 yang saya hormati, serta Ibu Dirut beserta jajaran yang kami hormati. Kelihatannya wajahnya sudah tidak mulai tegang lagi Bu. Kemarin waktu saya di Pelumpang kelihatan masih tegang semua daripada direksi, sekarang sudah mulai melunak kelihatannya. Saya hanya 2 kata aja saya pesan, tetap semangat gitu Bu. Baik, terima kasih. Saya Hendrik Stompul dari fraksi Partai Demokrat dari Dapil Sumut 1, Medan, Deli Serdang, Sergei, dan Tebing Tinggi. Pertama kami mengucapkan turut belasungkawa dan prihatin atas kejadiannya di Depo Pelumpang, dan ini merupakan insiden yang saya kira luar biasa karena terkait dengan BBM. Dan berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dirut ya atas paparannya, dan saya kira cukup jelas apa yang disampaikan Ibu Dirut, khususnya terkait dengan penanganan korban ya. Itu saya penting, korban yang penting bagi kita agar masyarakat bisa terjaga dengan baik. Dan juga kami menunggu hasil investigasi yang sudah dilakukan. Berikutnya kami mendukung ya berbagai langkah apa yang dilakukan Pertamina. Tentu ini akan melindungi dan memproteksi setiap ancaman ataupun potensi bencana yang terjadi terhadap masyarakat. Berikutnya, saya kira ini untuk seluruh depo Bu ya. Kita harapkan bisa lebih baik.
Nah, yang paling penting bagi kami saya kira kalau Pertamina menangan hal ini sudah ahlinya lah ya. Cuman kami mau tahu juga Bu, selama Ibu memimpin gitu Bu, sudah berapa banyak kejadian seperti ini gitu selama Ibu memimpin gitu. Supaya ini juga bahan apa kita ya, evaluasi kita. Karena setiap kebakaran itu kelihatannya alasannya berbeda-beda. Tapi saya kira dengan evaluasi kita bersama nanti, terkait juga Komisi 7, tindakan pencegahan-pencegahan bisa kita memberikan masukan kerjasama ke depannya nantinya. Kami juga berharap bahwa kegiatan-kegiatan terhadap di depo ini cukup serius Bu ya untuk seluruh Indonesia ya. Dan kami mengharapkan ada langkah-langkah konkret atau strategi untuk pencegahan dan penanganan insiden kebakaran di seluruh depo. Apa langkah-langkah yang konkret gitu. Supaya hal-hal ini bisa tercegah. Khususnya barangkali SDM dan juga pengelolaan teknologi Bu. Seperti apa yang disampaikan kemarin di Pelumpang juga kami sangat berharap semua teknologi yang ada di Pertamina ini dikuasai oleh struktural lah ya, tidak dikasih sama vendor. Ya, kita berharap semua IT yang ada di Pertamina ini tangani langsung, jangan diberikan kepada vendor. Saya tidak begitu percaya banget ya kepada vendor-vendor, apalagi ini kan strategis Bu ya. Ini kan kalau saya lihat ini kita ini Pertamina ini bagaikan nadi ya, nadi energi kita ya. Jadi seharusnya nadi itu jangan diserahkan sama pihak lain, harus dikelola sendiri terkait IT. Itu yang selalu saya utarakan setiap kita bertemu. Dan juga saya kurang tahu juga mungkin menjadi pembelajaran kita ya Bu. Kalau di industri itu ada kawasan industri namanya ya. Apakah kini untuk daerah area seperti ini selain kata objek vital, apakah kita bisa kawasan kawasan tertentu gitu Bu ya. Dibuat di kawasan tertentu dia gitu. Kalau industri kan ada Pak ya, kawasan industri. Gimana kita buat kita float ini kawasan tertentu khusus dengan terkait dengan energi apalah gitu. Karena memang ini bahaya sekali nih. Seusul saya begitu, dibuat suatu ketentuan, saya nggak tahu lah, mungkin di KLH atau apa, dibawa depo itu dibuat suatu kawasan tertentu gitu. Jadi memang ada ketentuan nanti terhadap kawasan tersebut gitu. Saya kira bisa lah, karena industri juga punya kok. Ini juga artinya energi juga ini terkait dengan BBM dan lainnya ini, kita juga bisa buat kawasan tertentu supaya masyarakat sekitarnya paham bahwa di sekitarnya itu ada kawasan tertentu yang membahayakan gitu. Selain kata objek vital ya Bu ya, ada kawasan tertentu, itu mungkin bisa jadi usulan kami Bu untuk itu. Yang pasti semua apa yang terjadi di insiden di Pelumpang merupakan tanggung jawab Pertamina. Kami sangat berharap jangan ada kami dengar bahwa ada korban-korban terhadap kebakaran itu menjadi abai bagi Pertamina. Tapi saya yakin bahwa Pertamina mampu untuk melakukan penanganan hal-hal kebakaran karena sudah punya pengalaman. Tapi bukan berarti pengalaman itu menjadi diulang lagi gitu kira-kira Bu. Itu yang kami harapkan berikutnya. Baik, itu sekira-kira terhadap insiden kebakaran, karena saya sendiri juga sudah langsung ke Pelumpang untuk melihat dan saya lihat cukup baik penanganannya. Bu, saya bergeser ke terhadap ini kan kami baru reses nih Bu. Saya kira sama yang sampaikan Pak Sartono terkait dengan Pertasop. Kami juga banyak keluhan di dapil kami terhadap pengusaha-pengusaha Pertasop. Kami mengusul Bu, langsung usulan, bolehlah para Pertasop itu menjadi pangkalan LPG Bu. Mereka bisa jual LPG di sana karena memang kurang omset kan. Dan juga tolong diinisiasi juga Pertamina melakukan kolaborasi dengan BUMN retail yang ada di sekitarnya gitu. Jadi mereka di situ memang jadi pusat ekonomi lah di Pertasop itu. Ya. Jadi tetap Pertasop itu bergerak terus. Ya, ini saya kira penting. Karena kalau kita lihat pengusaha-pengusaha di dapil saya itu waduh, mereka mencerit semua Bu. Mereka udah investasi 500 sampai 1 M gitu ya.
nggak bisa kembali. Jadi kita harus berikan solusi. Saya kira Pertamina harus memberikan solusi lah, gitu loh. Paling tidak itu tuh yang yang memudahkan saya kira Bu. Jadi pangkalan LPG 3 kilo. Kenapa yang SPBU ada yang seperti itu kan? SPBU kan ada juga kan Pak. Yang menjual 3 kilo kan ada juga mereka. Ini kenapa Pertasop tidak bisa gitu? Harusnya diberi kesempatan juga. Saya kira nggak ada masalah lah. Secara prinsip sebenarnya menjadi pangkalan mereka nggak ada masalah menurut saya. Menurut saya ya Bu ya. Tapi nggak tahu regulasi yang ada di Pertamina. Tapi saya yakin kalau LPG 3 kilo mereka diberikan kepada semua mereka pasti ada gairah. Ada aja keseimbangan ya. Tadinya minyaknya tidak bisa terjual, biarkan ada sampingannya lah. Kira-kira itu yang saya kira usulan yang strategis. Yang terakhir Bu, hasil reses saya ini juga saya seperti sampaikan ke Pak Alfian, ke Pak Ega, ke Ibu tadi terkait SAM Medan itu Bu. Dan itu arogansi dan memalukan Pertamina. Saya minta yang bersangkutan dicopot dari situ. Dan mohon dievaluasi Bu, karena saya lihat rekodnya juga sebelumnya sudah ada juga tidak baik Bu. Dan saya mengalami sendiri dan saya lihat sendiri Bu. Dan juga saya lihat sendiri ada transaksi Bu. Nah ini saya harapkan segera jangan sampai terulang karena gelisah semua para agen-agen SPB di sana Pak, gara-gara dia. Saya nggak usah utarakanlah di sini apa yang terjadi. Ya, itu Bu, saya minta segera dicopot yang bersangkutan, jangan mempermalukan Pertamina. Terima kasih. Baik, baik Pak Hendrik. Lanjut Pak Mul, silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa dan prihatin yang sebesar-besarnya atas musibah yang terjadi di Depo Pelumpang. Yang kedua, pimpinan kami ingin interaktif, to the point saja pada hal-hal yang penting. Yang pertama Bu, kami ingin klarifikasi apakah benar pada saat memberikan santunan Pertamina juga mengajukan dokumen yang harus ditandatangani oleh masyarakat agar mereka tidak menuntut kepada Pertamina. Mohon jawab Bu, tegas saja Bu. Ya atau tidak Bu? Oke, saya aja kalau gitu. Oke Pak, jadi yang dimaksud dengan ini adalah kita akan berikan ke ahli waris kan Pak. Di dalam beberapa kejadian itu kemudian ada lagi yang mengaku sebagai ahli waris menuntut kepada Pertamina. Maksudnya Pertamina adalah ini diberikan kepada ahli waris dan tidak ada lagi ahli waris lain yang menuntut. Itu maksudnya Pak. Baik, kami pahami. Yang kedua, kami juga ingin interaktif. Apakah di Pertamina ada komite resiko Bu? Ada Pak. Ada ya? Nah, jadi saya juga punya pengalaman di BUMN, komisaris, di tingkat direksi ada komite risiko, di tingkat komisaris pun ada komite risiko. Nah, ini sangat penting menurut saya. Tadi juga pimpinan sudah menyampaikan bahwa jangan sampai 2 tahun ini 6 kali kecelakaan, 6 kali kebakaran, kurang lebih 4 bulan sekali terjadi kasus. Ini kan seperti minum obat ya, kecelakaan. Hari ini yang terbesar, ini terbesar sekali. Karena pertanyaan saya, audit komprehensifnya kapan dijalankan sehingga bisa dipetakan oleh komite resikonya. Nah, komite resikonya kerja atau tidur ini pertanyaan saya. Komite resikolah tampil di depan, termasuk juga nanti menyusun peta resiko sehingga ada langkah mitigasi yang dari sana keluar agenda perawatan secara masif untuk yang dikatakan merah, kuning, hijau, kan demikian. Karena pimpinan kami menghimbau kepada Menteri BUMN dalam kesempatan ini, jangan Pertamina dikejar profit, dividen. Tapi agar dialokasikan secara cukup anggaran untuk perawatan, anggaran untuk keamanan masyarakat. Ini pimpinan sangat penting menurut saya. Jangan sampai alat-alat peralatan yang sudah tua tidak dimitigasi, tidak dikasih anggarannya, lalu kita menerima resiko seperti ini. Ini menurut saya bagian dari good corporate governance. Berarti kan nggak governance ini. Apalagi definisi governance bukan saja bisnis proses, tapi meliputi social and environment governance. Kan begitu Pak Sugeng ya? Responsibility sosial dan lingkungan juga bagian dari corporate governance. Korbannya banyak sekali. Jadi kalau hanya yang dituntut profit, dividen,
terbengkalai perawatan, lalu audit komprehensif tidak dijalankan, ini riskan. Karenanya terkait dengan komite risiko yang harus kuat, kami mengusulkan buffer zone. Saya rasa nggak ada pilihan, ini harus dilaksanakan. Nggak ada pilihan saya rasa. Tadi kan kurang lebih 100 meter sepanjang 3 kilometer, kurang lebih akan mengenai 1.225 ini tadi catatannya. 1.225 rumah. Nah, ini adalah bagian untuk melindungi keselamatan masyarakat dan juga keselamatan instalasi pemerintah. Jadi harus dialokasikan secara baik anggarannya. Karenanya nanti pada saat eksekusinya kami meminta kepada Pertamina harus dilaksanakan secara baik, secara ahsan, dialogis. Jangan sampai mereka yang menderita main sekedar gusur. Tidak, harus dilaksanakan ganti untung yang baik. Sehingga ya bisa menerima dengan enak. Karena tentu saja buffer zone ini bagian yang sangat vital. Saya mengamati bukan hanya pada depo kilang Pertamina. Saya lihat termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, Sorik Merapi, Patuha, sudah mepet batasnya itu. Buffer zone-nya nggak ada itu. Ini berbahaya kalau kita bekerja dengan cara-cara seperti ini. Kalau kita lihat di luar negeri mungkin kita iri ya, karena buffer zone-nya jadi indah, hijau, parit dan sebagainya. Jadi itu pimpinan kami terus terang mendesak kepada pemerintah betul-betul menjadikan kasus Pelumpang ini pelajaran yang penting. Dan kami tidak ingin terjadi kasus serupa di masa depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nike dan timnya, saya Nur Hasan Zaidi dari fraksi PKS. Pimpinan komisi dan rekan-rekan, mungkin tanggapan saya sudah diulang. Tapi saya ini kan musibah ini udah 9 kali nih Bu. Jadi kalau cuma 1 kali saya nggak akan ngomong karena sudah banyak. Beberapa catatan saya di sini, ini kalau sudah 9 kali kan udah kayak hobi. Pertamina ini perusahaan modern, perusahaan internasional, kayaknya pengamat luar negeri ini mentertawakan. Saya perhatikan dari beberapa kebakaran ini, saya baca Bu ya, supaya kita, ini orang Indonesia suka lupa ingatan. 15 Agustus 2019 Balikpapan, beberapa bulan 9 April 22 Cepu, 29 Maret 21 Balongan, Cilacap lagi, Balikpapan, Balik Balongan, Pelumpang. Ini 9 kali Bu. Saya sejak remaja kecil saya ingat Ibnu Sutowo, Dirut Pertamina, Jenderal. Legenda sekali dengan korupsi dan kebangkrutannya. Sekarang dipimpin oleh Ibu Nike, sentuhan seorang ibu, kontras gitu. Saya berharap ini ada perubahan. Nah, saya perhatikan ini kan penanganan ini seperti lipstik saja Bu. Setiap musibah penanganan tidak ada evaluasi komprehensif, dan seperti angin lalu kita tidak dengar juga di komisi penanganan komprehensif secara mendasar. Saya bukan ahli perminyakan, saya nggak ngerti juga ini. Saya cuma belajar ngaji. Saya politisi, tapi juga bukan berarti bodoh juga, mengerti begini. Tadi cukup banyak masukan strategis dan prinsip dari teman-teman. Ini harusnya negara yang Pertamina hampir berdiri ketika awal Republik masih seperti ini. Ini kan kita lagi menuju negara modern. Seharusnya tidak terjadi. Buffer zone ini banyak terjadi
perusahaan kereta api. Ini buffer zone-nya ngeri-ngeri sedap, Pak. Jarak cuma 2 meter penduduk. Pantai juga banyak penyelundupan narkoba, tonan. Ini negara apa ini? Dari mulai urusan pantai, kereta api, sungai, Pertamina, ini nggak ada buffer zone. Jadi saya melihat bahwa sinergitas dan ketegasan Pertamina dan pemerintah tidak pernah tegas. Tapi bukan berarti menzolimi rakyat, tegas, rakyat usir, tidak begitu. Saya tidak percaya ini pemerintah tidak mampu. Pemerintah punya segalanya, duit banyak, tentara ada. Para pakar kebanyakan, apa karena kebanyakan kali? Jadi maksud saya ini catatan-catatan penting ini yang mendasar ya. Dari musibah-musibah kilang minyak yang terbakar ini, cara penanganannya saya lihat saya nggak serius dan tidak komprehensif. Dan setelah kejadian ditangani lipstick, setelah itu kebakaran lagi, musibah lagi, alasan petir. Jadi aneh gitu. Jadi bukan ahli perminyakan pun bisa mencerna dengan baik. Jadi tolong diseriusi Pak, ini jajaran direksi, dirut, komisaris, gagah-gagah itu ada komisaris yang galak juga. Jadi ini jangan dianggap main-main gitu. Ini dari 153,4 hektar dikuasai penghuni tanpa hak. 81,6 hektar. Ini apa ini negara? Ini negara apa? Bukan negara. Kok 81 hektar didiamkan begitu saja puluhan tahun? Nggak usah saling menyalahkan, dipolitisir dan lain-lain. Ini saya pikir kalau saya nggak masuk akal gitu penanganannya itu. Ini 81 hektar dikuasai oleh. Saya ngurus ormas Pak. Saya punya tanah, ormas saya berdiri sebelum Republik ini berdiri. 1911. Saya punya tanah ribuan hektar. Tanah wakaf. Pemberian. Muhammadiyah juga gagah Muhammadiyah. Asetnya 300 triliun. Saya ormas PUI di Jawa Barat, seperti NU di Jawa Timur. Saya punya ribuan hektar. Saya tangani dengan sabar, pelan-pelan saya ajak dialog. Saya uongi manusia. Aset wakafnya masih ada, catatannya masih ada. Saya nggak punya tentara Pak. Saya nggak punya tentara. Punya doa aja. Punya keinginan menangani secara perlahan. Ini negara punya segalanya tidak menangani seperti ini. 81 hektar loh Pak. Dikuasai penghuni tanpa hak. Setengahnya lebih. Jadi saya rasanya tidak percaya gitu. Saya ngurus ormas, tidak punya tentara, tidak punya aparat hukum, saya bisa tangani. Dari ribuan hektar, ratusan hektar bisa saya selesaikan dengan baik. Karena ini hak kita. Apalagi negara punya segalanya. Jadi sangat tidak mungkin tidak terselesaikan. Jadi mudah-mudahan tidak hobi lagi berlanjut kebakaran berikutnya. Dan satu nyawa mahal Pak. Atau mungkin dianggap murah. Karena penduduk kita terlalu banyak, 275 juta. Sekalian KB keluarga berencana. Jadi ini beberapa catatan penting ini sangat berharga. Saya pikir ini era Pertamina kalau ingin disebut ini perusahaan modern dan berskala internasional. Jadi sangat tidak masuk akal. Wallahu alam. Ini mungkin catatan penting saya yang bukan ahli perminyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hasan. Baik Ibu, saya minta izin Pak Ketua, anggota untuk memberikan pertanyaan yang saya pikir ini pertanyaan terakhir sebelum nanti diberikan jawabannya oleh Dirut Pertamina dan jajaran. Kalau boleh bisa ditampilkan lagi slide nomor 3 tadi yang disampaikan oleh Ibu Dirut. Sambil menunggu ditampilkan, Bu Dirut boleh saya tanya, kalau masalah keselamatan dan keamanan kerja itu di bawah direktorat mana Bu? HSSE itu ada di bawah Dirut Pak. Jadi di holding ada, di masing-masing subholding juga ada. Baik Bu. Dan sekarang dengan peran dan fungsi Pertamina sebagai strategic holding, nah pengamanan dan keselamatan kerja yang ada di masing-masing anak perusahaan, dan ini kan saya ketahui ini pengelolaannya sudah dilaksanakan langsung oleh Pertamina Patraniaga. Nah itu standar keamanan dan keselamatannya itu apakah
identical mirroring dengan holding dengan anak perusahaan, ataukah ada standar yang berbeda di anak perusahaan? Jadi ini mungkin nanti saya jelaskan secara detail juga Pak, mengenai safety standard yang kita lakukan juga safety audit dan ada asset integrity management. Secara prinsip semua itu harusnya sama. Jadi artinya gini, ada safety standard untuk masing-masing industri, hulu, hilir tentu ada standarnya. Tidak bisa kita samakan Pak, tapi untuk yang sifatnya umum ini sama. Untuk yang critical equipment tentu itu berbeda-beda. Yang kedua adalah kaitannya dengan aset integrity management. Ini pun kita lakukan audit juga dan pemetaan. Tentu kondisinya berbeda-beda sehingga penanganan di masing-masing subholding ini berbeda. Oke. Gitu Bapak. Apakah ada evaluasi dari sistem keselamatan dan keamanan mengingat sudah ada kejadian musibah beberapa waktu yang lalu? Langsung ya Pak. Langsung Bu, interaktif Baik. aja Bu. Ya. Jadi untuk kilang Pak, kami sudah lakukan audit oleh global company yang kredibel untuk melakukan safety audit dan juga asset integrity management sudah selesai Pak. Sehingga KPI dalam hal ini ada subholding refinery and petrochemical ini sudah menindaklanjuti sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Adapun untuk yang di upstream kami juga sudah melakukan pemetaan dan juga identifikasi risiko serta mitigasinya untuk asset integrity management Pak. Jadi sudah ada tadi yang warna hijau, kuning, merah. Nah prioritas inilah yang kemudian dituangkan setiap tahunnya ke dalam program maintenance dan anggaran yang ada di RKAP. Demikian juga tadi yang kilang berdasarkan hasil audit. Untuk yang Patra Niaga ini sejak 2013 kami melakukan dan sekarang juga sedang melakukan ya, baik itu oleh third party maupun dengan pemerintah Pak. Jadi ini semua berjalan. Asetnya banyak sekali tetapi kita lakukan jadi secara bergilir gitu Pak. Baik. Jadi tadi juga banyak kan pertanyaan Pak mengenai setelah terjadi insiden apa yang dilakukan. Ya kami lakukan safety audit dan asset integrity management untuk pemetaan itu dan tidak mungkin semuanya langsung diperbaiki. Kan harus ada yang berjalan, ada yang tidak bisa di stop semua kan Pak, ada yang kita buatkan bypass line, ada yang jadi artinya itu tergantung dari kondisi dari masing-masing aset itu sendiri. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ini kita lihat di slide nomor 3, evolusi dari lahan pelumpang yang berkembang dari tahun 1972, 1987 sampai 2023. Kalau saya zoom in, tolong di slide 14 bisa dipindah. Nah, ini kita lihat kondisinya. Ini saya asumsikan ini kan foto paling aktual ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya, foto aktual ini mungkin tidak berbeda 1, 2, 3, 4 tahun yang lalu tidak berbeda dengan kondisi seperti ini. Artinya apa? Kita sudah tahu kondisinya seperti ini mungkin 3-4 tahun yang lalu. Bahwa safety zone, buffer zone sudah dilanggar 3-4 tahun yang lalu. Mungkin lebih daripada itu. Nah, yang pertanyaan saya tuh kenapa tidak dilakukan audit sebelumnya terkait buffer zone tersebut, Bu? Menurut saya ini sangat penting. Karena melihat kondisinya seperti ini kan sudah sangat tidak aman. Dan ini tadi Ibu sampaikan juga mengenai pelanggaran buffer zone berlaku juga di 9 fasilitas Pertamina lainnya. Jadi saya kira ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan jika kita tidak mengambil tindakan segera. Oleh karena itu nanti dalam rapat ini salah satu keputusan rapat yang akan kami usulkan adalah implementasi dari buffer zone itu secara tegas dan konsekuen. Jadi ini dalam rangka keselamatan kerja bagi para pekerja Pertamina dan keselamatan warga yang ada di sekitarnya. Jadi saya kira itu mungkin salah satu yang ingin kita sampaikan dan kembali lagi fokus saya hanya pada keselamatan dan keamanan kerja, Ibu. Saya bersama teman-teman yang lain di Komisi 7 punya kepercayaan bahwa Ibu selaku pimpinan di Pertamina dapat menangani masalah ini. Dan kami berharap bahwa ini betul-betul Bu, dengan sangat berharap kami bangga Pertamina itu sebagai salah satu raksasa perseroan di Indonesia. Raksasa yang dibanggakan, bukan raksasa yang perlu kita khawatirkan nasibnya. Jadi saya berharap Ibu dalam memimpin Pertamina bersama teman-teman yang lain itu dapat menanggulangi masalah ini dan mencegah
problem yang sama terulang. Kasihan Bu, soalnya di samping-samping Ibu ini udah ubanannya bertambah banyak nih Bu. Yang samping kiri Ibu, samping kanan sebetulnya ubanan juga, cuman kayaknya catnya agak lumayan padat ini Bu. Gitu. Ya. Jadi itu mungkin bisa kami sampaikan. Dan kita bisa lanjut untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Saya kira ringkas saja Bu, ya secara umum saja. Nanti detailnya bisa dijawab secara tertulis. Kami persilakan Bu. Terima kasih Bapak Pimpinan serta Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih karena semuanya kemudian memberikan support dan dukungan malah segera gitu melakukan pembangunan buffer zone. Dan ini kami tidak bisa sendirian Pak. Karena ada masyarakat di sekitarnya, jadi artinya apa? Ini perlu kerjasama dari Pemda dan juga dari masyarakat Pak, agar bisa terjadi. Tahun 2009 ketika pertama kali terjadi insiden di Pelumpang, rencana buffer zone juga ini mengemuka. Tapi waktu itu mungkin dengan segala dinamikanya tidak terjadi. Nah kali ini jangan sampai surut kembali Pak. Dan kita sudah identifikasi ini dari betul Bapak, 3-4 tahun yang lalu harus segera. Nah, dinamikanya karena itu berkaitan dengan ada masyarakat di situ, kita tidak akan membahas keseluruhan masyarakat yang 34.000 Bapak. Ini hanya buffer zone saja, karena ini untuk keamanan dari masyarakat, keselamatan masyarakat dan keamanan operasional dari terminal ini. Jadi tentu kami akan lakukan dan tentu dalam hal ini pemerintah dan juga masyarakat kami mohon juga kerjasamanya agar ini bisa segera terjadi. Bagaimana dengan yang tempat lainnya? Yang tadi kami prioritaskan ada 9 yang harus segera juga dilakukan. Jadi kami juga memohon dukungan nih dari Pemda setempat dan juga masyarakat agar kita sama-sama memahami. Tidak ada itikat kami hanya untuk sekedar merelokasi. Tapi ini semata untuk keselamatan dari masyarakat Bapak. Dari kejadian ini, dari pemegang saham dan juga dari Kementerian Teknis, jadi Direktur Menteri BUMN dan Menteri ESDM itu kemudian memiliki rencana dan meminta kami untuk membentuk direktorat khusus Pak, 1 tambahan direktorat, di mana di situ adalah mengcover mengenai HSSE, risk management dan juga ESG. ESG itu merupakan dari HSSE lah. Jadi safety, risk and sustainability management ini menjadi yang sekarang sedang kita rancang ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memperlihatkan bahwa kita sangat concern dengan masalah ini gitu ya. Jadi memang 2 hal Bapak, yang kami perkuat adalah yang di dalam border, yaitu di aset Pertamina, kilang, kemudian TBBM dan juga di hulu. Oleh karena itu kami melakukan tadi audit safety dan juga asset integrity management, memetakan semuanya, mengalokasikan anggaran, tentu tidak bisa semuanya langsung diganti atau diperbaiki. Kita lihat tingkat produktivitasnya. Namun kami di sini juga memahami bahwa prioritas ini banyak sekali. Jadi tentu kami nanti akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh pimpinan dan juga dengan pemegang saham, dengan pemerintah, bahwa ada target-target yang perlu dibalance. Kita dituntut untuk meningkatkan produksi, kita dituntut untuk meningkatkan baik itu hulu maupun di hilir. Profit juga ada target ini, namun ini juga artinya ayo kita ambil keseimbangan dari itu semua. Dan kami siap melakukan hal tersebut. Yang kami lakukan sebetulnya ada 2 yang kami lihat Pak dari internal aset kita, yaitu job factor, resiko sisi job factor, yang kedua adalah resiko dari personal factor. Dua-duanya ini dari sisi SDM, kompetensi, sertifikasi ini kita galakan terus Pak, dan ini membuat kita menjadi semangat dan lebih akselerasi lagi. Nah yang di luar border kita yaitu adalah masyarakat, disinilah yang kami perlu memang support dari pemerintah daerah, kemudian dari masyarakat itu sendiri. Bapak Ibu mengenai tadi ada beberapa hal selain yang kaitannya dengan kilang. Jadi aset sendiri kita ada bagi 2 Pak. Aset operasi itu dikelola oleh masing-masing subholding karena sekarang operasional sudah ada di subholding. Ada juga aset non operasi itu yang dikelola di holding di Direktorat Penunjang Bisnis yang kosong kemarin dan sementara belum ada direktur yang baru, ini dirangkap oleh Pak Eri Widyastono.
Di situ ada aset manajemen yang menangani aset non operasi, termasuk adalah aset yang di sekitar Pelumpang ini, Pak. Kami memiliki target memetakan mana yang sudah free and clear, mana yang belum free, mana yang belum clear atau yang belum free and clear. Ini yang kami punya target, dan ini pun sejalan dengan target dan kerjasama kita dengan Kementerian ATR BPN. Tahun lalu ini kita 2 tahun lalu kita berhasil ini melakukan proses free and clear untuk sekitar 12 juta 12 juta ini ya, apa namanya, lahan yang kita inikan. Nah, tahun ini tuh 4 juta, Pak. Jadi kami ada target-target itu yang ditangani oleh di apa namanya, divisi aset manajemen di bawah Direktorat Penunjang Bisnis. Di RKAP kami juga ada target dan itu masuk sebagai KPI mengenai percentage atau jumlah aset free and clear, ini masuk di dalam KPI direksi. Mengenai Pertashop, ya kami menyadari bahwa terjadi dinamika gitu ya, karena Pertashop ini memang menjual BBM yang non subsidi. Kalau BBM subsidi ini kan semua regulated kan, Pak. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan keekonomiannya, pengembaliannya, ini kita bekerja sama dengan BUMN lain, dengan PIHC adalah untuk pupuk, kemudian dengan Bulog adalah untuk beras, gula, kemudian dengan BRI adalah Briling sebagai agen Briling. Tadi juga usulan itu sangat baik menjadi pangkalan LPG, sementara ini pangkalan LPG non subsidi. Nanti mungkin Pak Alfian kita bisa bicara bagaimana mengalokasikan juga untuk pangkalan LPG subsidi. Dan yang juga adalah apa namanya, untuk pulsa Telkomsel. Jadi kita coba tambahkan bisnis-bisnis lain yang bisa meningkatkan keekonomian, dan karena crowd-nya sudah ada, maka ada one stop services gitu ya bagi masyarakat sekitar. Itu yang kami jalankan, Pak. Rasanya ini mungkin segaris besar itu. Jadi intinya Bapak, intinya adalah mengenai tadi hak kepemilikan, hak kepemilikan tanah maupun bangunan, ini biarlah kita selesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun buffer zone ini harus dibangun apapun statusnya, karena ini adalah demi keselamatan masyarakat. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Nanti detailnya mohon disampaikan secara tertulis. Satu juga Bu, tadi memang Ibu sampaikan mengenai buffer zone, mengenai permasalahan tanah, tapi juga inti dari permasalahan yang kemudian menyebabkan, yang memicu kebakaran ledakan itu pun ditunggu masyarakat dari hasil audit investigasi yang dilaksanakan. Baik Ibu Bapak, mari kita sekarang meningkat ke pembacaan kesimpulan rapat pada hari ini. Bisa tolong ditampilkan. Bisa di zoom in? Ya. Baik. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Dirut Pertamina Persero Selasa 7 Februari 2023. Iya, salah ini. Oh, kok ini? Oke, baik. Kamis 16 Maret 2023. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi Dirut PT Pertamina Persero dan jajaran atas penanganan insiden secara tanggap dan cepat serta mendesak untuk terus memperhatikan warga terdampak agar dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Bisa setujui Ibu Bapak? Kedua, Komisi 7 DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina Persero untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas migas PT Pertamina Persero, termasuk keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM, serta memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja agar insiden serupa tidak terjadi kembali. Ibu, bagaimana? Setuju? Ketiga, Komisi 7 DPR RI mendukung Dirut PT Pertamina Persero untuk dapat
memindahkan fasilitas Integrated Terminal Jakarta secara bertahap. Ibu, bagaimana? Teman-teman setuju? 4. Komisi 7 DPR RI mendorong Dirut PT Pertamina Persero untuk meningkatkan pengamanan seluruh aset vital milik Pertamina Persero dengan berkoordinasi bersama aparat dan instansi terkait. Ini pengamanan aset ya Bu ya? Setuju ya? Baik. Keenam, Komisi 7 DPR RI mendesak Dirut Pertamina Persero untuk mengimplementasikan buffer zone secara tegas dan konsekuen dalam rangka menjaga keselamatan kerja dan warga sekitar. Saya kira ini instrumental sekali. Setuju Bu ya? Baik. Maaf, nomor 5 kelewat ya, maaf. Komisi 7 DPR RI mendorong Dirut PT Pertamina Persero untuk dapat memastikan kehandalan pasokan BBM pasca insiden terlebih menjelang bulan Ramadan. Saya kira ini sudah ya given. Betul. Setuju ya Ibu Bapak? Baik. Tadi nomor 6 saya ulang lagi, Komisi 7 DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina Persero untuk mengimplementasikan buffer zone secara tegas dan konsekuen dalam rangka menjaga keselamatan dan kerja dan warga sekitar. Setuju ya? Baik. Terakhir, Komisi 7 DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Persero untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 23 Maret 2023. Setuju ya, Bu? Baik, Ibu Bapak sekalian, demikian rapat dengar pendapat kami. Pimpinan, coba tayangin yang terakhir pimpinan. Nomor berapa, Pak? Dan disampaikan paling lambat. Saya kasih catatan penting aja ya. Ini saya udah 3 periode di DPR nih. Jadi kalau kesimpulan rapat begini Bu, ini kayak copy paste gitu. Ini kan udah 9 kali ya. Jaminan ini untuk kita mengevaluasi, saya usulkan kepada pimpinan, itu ada mutabah, ada evaluasi, dipantau, apa perlu panja, kebanyakan panja, capek juga kita. Yang penting, ini ada jaminan, jangan nanti ke 10 kali, ke 12 kali kebakaran. Jadi harus evaluasi kita rutin. Jadi dalam kesimpulan apa tuh kalimatnya, atur aja dah. Pokoknya ini ada rutin Bu, 9 kali ini darurat negara Bu. Ya terima kasih itu aja. Saya kira tadi itu sudah masuk di dalam salah satu butir kesimpulan agar tidak terulang kembali. Jadi memang tugas kami dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dalam DPR untuk melaksanakan ini. Dan dalam rapat-rapat dengan pendapat yang akan datang, tentu kami salah satu agenda yang akan disampaikan adalah agenda evaluasi keselamatan dan keamanan kerja. Saya kira itu untuk kedepannya kita sepakati bersama. Pimpinan, saya kebetulan baru masuk nih pimpinan. Jadi kesimpulannya direlokasi apa diperbaiki Pak? Belum sampai adanya kajian belum. tuntas itu baru kita bisa tentukan. Tetapi memang dalam salah satu dalam salah satu butir kesimpulan kami sampaikan bahwa kami mendukung pemindahan fasilitas ini secara bertahap karena memang saya mau tanya. Saya baca laporan Ibu ya, terima kasih Bu. Saya lihat belum komprehensif laporan ini. Ini anehnya Indonesia ini nggak tahu ya. Ini kan bukan makhluk gaib yang kita analisa ya. Itulah Indonesia itu ya. Kalau tempat lain katanya pemilu itu 2 hari selesai beberapa jam. Ini kita sebelum harusnya ini ditarget kapan mau selesai audit dan kajian seperti ini. Karena ini kasat mata. Saya perlu tanya janji kapan ini selesai investigasi ini Bu? Targetnya. Jangan sampai lupa lagi kita. Bapak, audit ini dipimpin oleh APH dan juga Direktorat Migas ESDM Republik Indonesia, Bapak. Jadi kami pun dari tim Pertamina adalah anggota, sehingga semua itu tentu kita ikut membantu mensupport data dan juga narasumber dan sebagainya. Namun ini timnya bukan hanya tim kami, Pak. Ada tim dari APH dan juga dari Kementerian ESDM, Bapak. Jadi kapan Bu? Perkiraan. Ini kan rumah Ibu, rumah Pertamina, ini bukan rumah orang. Harusnya kita bisa target Bu. Maaf ya saya agak ini, karena udah 9 kali Bu. Karena ini rumah kita, rumah Pertamina, ini saya karena sayang Pertamina loh. Jadi itu harus ada target Bu. Kepada, dan memang kelemahan kita ini sinergitas antar kementerian, antar dinas, antar ini juga lemah sekali. Jadi di target saya bayangannya,
Walaupun bisa meleset, saya pahami. Tapi ini ada target, ada janji kepada kita. Jangan sampai ini politisi mau pemilu, lupa lagi nanti. Kebakaran lagi pemilu nanti, lagi kebakaran lagi. Ini anggota DPR 3 periode, Bu. Jadi siklusnya saya paham, Bu. Kementerian apapun. Makasih. Interupsi Pak Ketua. Sorry tadi makan siang sebentar. Nomor 3 tadi itu apa perlu? Apa benar mau dipindah? Tadi sudah disampaikan bahwa ada rencana Membangun alternatif, khususnya untuk energi terbarukan, biofuel, yang lain-lain, bukan memindahkan pelumpang. Itu bahasanya bisa seakan-akan memindahkan itu, karena yang kita bahas soal itu. Sebagian ada yang dipindah, kemudian yang produk baru ditambahkan di sana, tetapi yang selain BBM retail itu masih ada di pelumpang, Bapak. Itu pemindahan sebagian itu adalah ketika kali barunya sudah siap, 5 tahun lagi kurang lebih. Kira-kira berapa puluh persen yang mau dipindah, Bu? Kalau dari, ya itu yang untuk tangki BBM, untuk retail Pak, khususnya adalah filling station. Karena itu yang frekuensinya paling banyak dan berbahaya. Jadi kami pindahkan Pak, untuk pengisian mobil-mobil tangki itu ke sana. Saya pikir lebih bagus membangun fasilitas baru. Nanti kita buat ke publik keputusan seperti itu, tapi tidak dijalankan kan gitu. Itu kan membangun fasilitas baru. Bisa disebut yang lebih besar. Tapi kalau memindahkan kan ini berarti memindahkan total itu. Fasilitas integrated terminalnya Jakarta kan adanya di Pelumpang. Jadi maksud saya kita kasih informasi ke publik apa adanya yang bisa direalisasikan gitu. Tapi kalau membangun yang baru yang lebih besar itu oke. Tapi bukan memindahkan fasilitas integrated terminal Jakarta. Jadi pimpinan, izin pimpinan, Pak Ramson izin. Yang ditanyakan Pak Ramson itu betul. Tapi sebelum melangkah ke situ, kan kita hargai kajian ini dulu. Investigasi, baru keputusan itu. Betul itu ditanyakan. Ini membingungkan. Tapi saya usul, saya nggak ngerti, saya bukan ahli Bu. Tapi juga nggak bego-bego juga. Gitu. Jadi ini tiga, itu kita ingat Pak Kahar Golkar ngomong gitu. Nggak ngerti, tapi nggak bego-bego juga. Maksud saya dikasih target, ini ketua kita ahli segalanya nih perminyakan. Sebulan apa, 3 minggu, sebulan, oke lah sebulan masuk akal. Karena ini kan bukan makhluk gaib Bu, makhluk gaib aja bisa dikaji Bu. Sebulan, apa 3 minggu, ini feeling ketua 1 bulan. Baru itu jawaban itu yang ketiga itu. Jadi kasih target ini kajian ini, nanti kita semua mau pemilu lupa. Insya Allah lupa. Makasih. Maaf nih Pak Ketua, nyelak-nyelak dikit. Jadi kalau memang saya kira saya juga mendukung kalau memang harus ada penyampaian hasil investigasi. Tapi begini, kan kita tidak bisa memberikan target yang pasti karena memang Pertamina dalam hal ini tidak menjadi lead ya. Jadi saya kira gini, kita tampilkan target katakan 1 bulan, nanti apapun hasilnya 1 bulan Pertamina sampaikan ke kita. Mau selesai, belum selesai, ya disampaikan. Nanti baru kita nanti bicara, kalau memang butuh waktu lagi, kita nanti sampaikan lagi. Di Pertamina sampaikan lagi pada kita. Ya, saya kira begitu ya, karena kita kan juga membutuhkan hasil audit yang komprehensif sebelum kita juga bisa kemudian melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Ya. Pimpinan izin. Sedikit aja. Ya, sebentar. Sedikit aja pimpinan. Baru saya mau tulis di situ. Ya silakan Pak. Sedikit aja terkait dengan yang nomor 3 tadi. Kalimat di sini kan Komisi 7 DPR RI mendukung Dirut PT Pertamina Persero untuk dapat memindahkan fasilitas integrated terminal Jakarta secara bertahap. Ini di dalam pikiran saya, orang awam lah anggap begitu, bahwa ini akan dipindahkan seluruhnya, tapi secara bertahap. Yang dimaksudkan tadi dengan rekan kami, Pak Ramson, apakah ini
akan bertahap betul-betul 100% dipindahkan atau ada yang tetap di sana sehingga tidak rancu di masyarakat yang mungkin sekarang lagi nonton semua. Ini maksudnya apa nih? Begitu mungkin pimpinan. Terima kasih pimpinan. Sedikit Pak Ketua interupsi. Jadi gini Bu Dirut, saya pikir Pertamina nggak usah terlalu reaktif. Harus menunjukkan bahwa Pertamina kuat. Tapi kalau membangun terminal yang baru, depo yang baru, itu oke. Tapi ini seakan-akan terus ketakutan, ya kita mau pindah semua. Jadi itu bersifat reaktif. Tapi kalau membangun yang baru, yang lebih besar, itu memberikan informasi yang jelas kepada publik gitu. Karena juga publik banyak mendukung eksistensinya depo pelumpang karena keperluan publik juga, bukan untuk keperluan Pertamina. Pertamina sebagai alat negara, tadinya BUMN untuk mensuplai kepentingan energi untuk masyarakat kan gitu. Jadi maksud saya bahasanya dirapikan aja Pak Ketua. Ya, mungkin ini kan semua ada asbabul nuzulnya kan gitu, ada sebab musababnya. Tadi Dirut menyampaikan paparan betapa analisis tentang pelumpang itu tidak semata-mata berbahaya karena sudah dikepung oleh warga, tetapi memang dari sisi frekuensi loading unloadingnya juga luar biasa tinggi dan apalagi berdiri di tengah-tengah kota yang sudah lalu lintas kegiatan manusia juga sudah sangat-sangat tinggi sehingga dari aspek keamanan juga maka fasilitas utamanya storage justru yang mau dipindahkan begitu. Jadi secara bertahap kan begitu. Betul di situ masih akan ada fasilitas-fasilitas lain yang di luar sekali lagi. Karena di situ kan di samping adalah storage untuk BBM yang justru itu yang strategis keberadaan pelumpang itu, ada juga fasilitas lain yang dianggap menjadi bahaya karena memang justru fasilitas storage itulah yang berbahaya. Maka tadi paparannya mau dipindah secara bertahap. Maka menurut hemat saya masing-masing boleh saja berpendapat. Saya setuju itu gitu loh. Bahwa mungkin Pak Ramson dari pandangan Ramson lebih baik membangun fasilitas baru misalnya. Bisa saja kan. Tapi kita tadi menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pertamina, bukan kita yang membuat mendesak Pertamina atau tidak. Justru Pertamina tadi yang akan memindahkan fasilitas-fasilitas storage di mana keberadaan pelumpang itu yang penting memang storage sebetulnya gitu loh. Akan dipindahkan secara bertahap dengan membangun fasilitas baru di daerah mana tadi? Marunda atau mana siapa? Ya itulah kurang lebih kayak gitu. Jadi silahkan redaksinya bagaimana, tetapi intinya ya masing-masing boleh berpandangan gitu loh. Bahwa saya kalau saya ditanya, saya setuju sekali. Pelumpang itu sudah sangat-sangat berbahaya. Khususnya dari sisi storage-nya itu malah gitu loh. Di mana pelumpang itu justru storage-nya itu yang penting kan gitu. Kenapa? Karena udah rawan sekali. Satu, tingkat humidity iklim juga sudah berbeda itu dibangun tahun 70-an dan juga itu fasilitas sudah tua, apalagi tadi loading unloading barangnya juga sangat frekuensinya sangat tinggi, kemungkinan apalagi kalau terjadi blow up itu sudah tak terkendali karena di situ ada 24 fasilitas tangki, yang satu tangki itu kurang lebih berapa? Hampir 10.000 kiloliter ya. Satu tangkinya gitu. 10.000 kiloliter artinya kurang lebih 10 juta liter itu. Nah, itu sudah sangat berbahaya. Bahkan tadi ada analogi, saya sendiri yang menganalogi. Kalau itu terjadi blow up, terjadilah apa yang disebut dengan darurat ibu kota dipastikan gitu. Karena besarnya eskalasi itu, eskalasi bencana itu. Memang untuk mencapai sana tahapan utamanya yang dibangun apa? Buffer zone, kan memang itulah. Buffer zone tidak cukup dengan apa yang hari-hari ini ada. Bahkan kalau menurut rasio tingkat keamanannya itu seyogianya buffer zone setelah tangki itu adalah ada jalan, ada juga pond. Kan biasanya begitu. Ada sungai atau parit besar yang mengelilingi itu semua, baru pagar.
Setelah pagar itu baru ada rumah penduduk dengan jarak aman. Jarak amannya seberapa? Jarak amannya sesuai dengan tingkat ancamannya. Kalau 9 juta liter itu kalau meledak akan blow up-nya sampai mana. Konon kabarnya ada yang bicara 500 meter ada dan sebagainya. Saya kira ini menjadi kajian-kajian teknis dan Pertamina dan tim keselamatan pasti ada hitungan-hitungan itu. Jadi itulah asbabul nuzulnya. Jadi bukan berarti kalau ini lantas pelumpang pindah. Nah kan seolah-olah itu. Pelumpang pindah kalau toh pindah secara bertahap karena alasan-alasan yang tadi menyangkut tentang keamanan. Karena hari-hari ini memang Bapak Ibu sekalian ada seolah dikotomi. Pelumpang pindah atau rakyat pindah kan itu. Padahal kan bukan itu. Semua adalah penting. Semua menjadi perhatian. Kalau toh pelumpang pindah itu dalam rangka juga keamanan. Dalam bingkai yang lebih besar. Karena apa ini menyangkut fasilitas strategis yang adanya sudah sangat dekat dengan kegiatan manusia. Padahal idealnya itu dimanapun itu adalah di dekat laut dan sebagainya. Misalnya itu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Pimpinan kalau boleh supaya mengakomodasi juga bagaimana kalau kita tambahkan sedikit saja. Jadi untuk dapat membangun terminal baru serta memindahkan sebagian fasilitas. Itu secara bertahap. Mungkin begitu ya. Kalau boleh jadi dan. Itu lebih baik Pak Ketua Rapat. Jadi tidak menunjukkan bahwa Pertamina terlalu lemah gitu. Sebagian fasilitas. Teori yang disampaikan Ketua Komisi tadi semua orang juga tahu, tapi yang praktis yang perlu gitu. Oke. Semua orang tahu itu maaf, maksudnya apa? Semua orang tahu itu maksudnya apa? Enggak, karena apa? Interpretasi semua orang tahu itu kayaknya kok beda dengan apa yang. Baik, kita bacakan ulang butir 3 dan 4. Ya, butir 3, Komisi 7 DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Persero untuk dapat menyampaikan kepada Komisi 7 DPR RI hasil atau perkembangan investigasi insiden depo Pelumpang paling lambat 1 bulan. Ya, betul ya? Setuju ya? Kemudian tadi 4, Komisi 7 DPR RI mendukung Dirut PT Pertamina Persero untuk dapat membangun terminal baru dan memindahkan sebagian fasilitas integrated terminal Jakarta secara bertahap. Setuju ya? Izin pimpinan. Ya, saya masuk dulu sedikit mumpung mohon izin saya terlambat pimpinan. Silakan Pak Maman. Nah, ini saya mau bicara khusus yang poin 4. Saya sekaligus melaporkan hasil kita Komisi 7 kemarin turun ke lapangan. Artinya begini, kalau saran saya terkait poin 4 ini harus lengkap. Artinya ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kenapa saya bilang perlu lengkap? Karena ini perlu komprehensif. Kalau kita hanya sekedar memindahkan atau membangun terminal baru dan memindahkan sebagian fasilitas integrated terminal Jakarta, ini saya yakin pasca ini akan menjadi presiden. Karena kita hanya masukkan satu poin ini aja. Apa presidennya? Begini. Kita bayangkan semua TBBM aset objek vital Pertamina yang ada di Indonesia. Itu semuanya berhimpitan dengan masyarakat loh. Makanya kemarin saya bilang bahwa harus dijelaskan target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini masuk dalam target jangka panjang. Kalau pada saat kita hanya masukkan poin nomor 4 memindahkan saja, ini akan menjadi, artinya gini, secara langsung kita akan ikut mendorong untuk pemindahan aset TBBM Pertamina di seluruh Indonesia. Yang notabene semuanya berhimpitan dengan masyarakat. Itu loh, jadi maksud saya ini kita harus objektif juga melihat ini. Karena kemarin pada saat kita ke sana, kita juga menemukan sebuah realitas di seluruh Indonesia, contoh begini. Kita lihat yang di daerah-daerah, misalnya di Bali, di daerah-daerah mana lah, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, ada sebuah tren, rata-rata TBBM ini dulu dibangun di daerah yang kosong sekali, sepi.
Tapi ya ini kan memang situasi sosial pada saat dia melihat ada sebuah objek vital dibangun, pasti kecenderungan masyarakat itu akan mendekat karena harga tanah dan lain sebagainya pasti akan naik. Nah artinya sekarang semua udah berhimpitan nih. Nah kalau misal kita masuk dengan skenario nomor 4 saja, nah ini berarti akan berpotensi menjadi presiden untuk semua aset vital, objek vital Pertamina untuk juga harus dipindahkan. Gitu loh. Nah makanya maksud saya supaya tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang ke kiri dan ke kanan, saya menyarankan untuk dimasukkan 3 tahap itu. Kan Pertamina kan punya 3 opsi kan Bu ya. Yang nah gitu loh. Jadi maksud saya sekaligus saja izin pimpinan. Karena ini ya digabungin aja. Jadi kan itu kan kalau nggak salah ada yang buffer zone juga masuk. Nah yang itu, jadi sebagai bagian dari plan penyelesaian gitu. Nah itu kurang lebih begitu. Jadi mungkin begini, izin redaksinya, mohon izin ya. Jadi redaksi pertamanya Komisi 7 DPR RI mendukung Dirut Pertamina untuk melakukan mitigasi perencanaan yang terbagi menjadi 3 tahap. Yaitu tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Nah itu kita jelaskan itu. Jadi supaya publik ini jelas gitu loh. Saya nggak mau begini, karena gini pimpinan, kemarin waktu saya ke sana itu kan di framing seakan-akan yang si A dukung pemindahan kilang, yang si B mendukung tidak gitu. Jadi maksud saya publik harus tahu bahwa ada 3 tahap yang disiapkan oleh Pertamina. Tahap jangka pendek, menengah, dan panjang gitu loh. Nah itu kurang lebih begitulah. Jadi Komisi 7 DPR RI mendukung Dirut Pertamina untuk melakukan penyelesaian masalah yang terbagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Di mana jangka pendeknya kan Bu, yang bukan yang buffer zone itu menengah, pimpinan. Iya, itu masukin di situ jangka pendek. Nah, jangka menengahnya implementasi buffer zone buffer zone hijau dan biru. Nah, baru baru masukin itu yang mengkaji, karena gini, pertimbangan pemindahan kilang itu kan macam-macam itu. Besar sekali, karena anggarannya saya hitung bisa jadi minimal-minimal bisa sampai 20 T kan itu ya. 15 sampai 20 triliun. Itu aja pimpinan. Ya, memperbaiki fasilitas dan prasarana. Iya. Iya. Itu baru pas. Baru pas itu. Panjang itu yang melakukan kajian secara komprehensif dan terintegrasi untuk rencana pemindahan terminal baru. Nah, yang saya jaga ini jangan ditarik-tarik ke isu-isu politik, jadi nanti saling mengatakan yang ini salah, yang itu benar lagi nanti. Kita kan murni di situ. Itu aja sih yang paling itu aja pimpinan, makasih. Baik, kita ulang ya. Ini saya kira ini sangat komprehensif kesimpulan butir 4 bahwa Komisi 7 DPR RI mendukung Dirut PT Pertamina Persero untuk melakukan penyelesaian masalah jangka pendek, memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana, menengah, implementasi. Bagaimana Bu? Oh, ya betul, TBBM Pelumpang.
menengah implementasi buffer zone secara tegas dan konsekuen dalam rangka menjaga keselamatan kerja dan warga sekitar, dan panjang, ini jangka panjang ya tolong. Jangka panjang lah, jangan Jangka panjang. Jangka panjang, melakukan kajian secara komprehensif untuk rencana pembangunan terminal baru dan pemindahan sebagian fasilitas integrated terminal Jakarta secara bertahap. Setuju ya? Setuju. Oke. Baik, tadi nomor 5 tetap tidak berubah, nomor 6 juga tidak, nomor 7 juga sudah kita ketok. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian atas tanggapannya. Sebelum saya tutup, saya persilakan Ibu Dirut Pertamina untuk memberikan sambutan penutup. Terima kasih Bapak Pimpinan dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 7 yang saya hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan tadi yang banyak sekali, dan tentu ini menambah agenda kami untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan menyeluruh terhadap aset-aset Pertamina maupun penyelesaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang khusus terkait dengan terminal Pelumpang. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirut Pertamina dengan jajarannya. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 7 yang hadir secara fisik untuk hadir di dalam rapat dengar pendapat pada pagi dan siang hari ini. Dan mengucapkan syukur alhamdulillah, bersama ini rapat dengar pendapat kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.